Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita ketemu lagi di satuindonesia.co TV. Saya Eko Satya Husada. Hari ini bersama Bang Al Haidar yang selama ini dikenal sebagai pengamat teroris. Ya. Beliau banyak tahu tentang perkembangan teroris dalam negeri maupun luar negeri, dan memang layak menjadi sumber untuk berbagi cerita. Sejumlah penelitian beliau lakukan dan terus mengikuti perkembangan khususnya Al Zaitun dengan latar belakang itu pergerakan NII KW9 ya. Ya, NII KW9. Kita langsung saja. Nah, karena kami sama-sama dari Aceh, saya sapa dulu dengan bahasa Aceh. Puhaba, Bang. Alhamdulillah habagat. Habagat. Alhamdulillah. Artinya puhaba itu apa kabar? Dijawab habagat. Kabar baik. Kabar baik. Sehat, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Ini sedang di Indonesia ada kegiatan di luar ya, pendidikan. Iya, sedang di Indonesia ini sekarang untuk menyelesaikan disertasi doktoral saya di UI tentang Darul Islam, termasuk juga tentang ada faksi-faksinya, ada KW9 juga di situ. Tentang millenarianisme mereka, terorisme yang mereka lakukan, dan juga historisisme yang mereka yakini. Jadi saya kira ini memang penelitian yang cukup menarik buat para peneliti tentang hal ini. Dan kalau yang di Belanda itu masih di Jerman itu masih penelitian tentang Darul Islam juga, tapi tentang terorismenya. Dari penelitian disertasi ini ada hal yang baru yang mungkin belum pernah terungkap, temuan-temuan baru? Ada banyak ya sebenarnya. Misalnya bahwa gerakan Darul Islam yang diproklamasikan oleh Kartosuwiryo tahun 49 itu ternyata tidak hanya di 5 daerah. Kalau menurut Van Dijk itu hanya ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Tapi ternyata ada di 16 daerah, termasuk juga sampai ke Parepare, sampai ke Palu, sampai ke Toraja, Manado, kemudian juga Balikpapan, Samarinda, kemudian juga di Banjarmasin tadi sudah ada. Kemudian di daerah kalau Sumatera ternyata bukan hanya di Aceh, tapi di semua provinsi sampai ke Sumatera itu ya. sampai ke Lampung ada. Kemudian di daerah Kupang juga ada, daerah Sumbawa juga ada, daerah Maluku, Ambon dan Tual juga ada. Jadi saya kira memang ini satu-satunya pemberontakan di dunia yang didukung oleh banyak daerah. Jadi ini sebenarnya ini juga nggak layak disebut pemberontakan, karena mereka melawan Belanda dengan cara untuk menyelamatkan, dengan tujuan untuk menyelamatkan Republik Indonesia yang sudah dikacaukan oleh Soekarno dengan perjanjian-perjanjian Renville, Linggarjati, Rumroyen, kemudian KMB. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata kelompok Darul Islam adalah kelompok yang memiliki klaim-klaim legitimasi sejarah yang sangat kuat. Kemudian juga mereka dituduhkan sebagai akar terorisme. Ternyata Kartosuwiryo sendiri sebagai pendiri gerakan ini itu ternyata tidak mendukung terorisme itu, tidak pernah menganjurkan terorisme. Dan Semangat awalnya apa jadi, Bang? Jadi semangat awalnya itu melawan Belanda, jihad, jihad melawan Belanda, dan tidak pernah sebenarnya berjihad untuk Indonesia. Tapi karena Indonesia kemudian menyerang mereka mencoba mempertahankan diri. Nah, itulah yang saya kira memang ini bagian dari perdebatan sejarah 50-an yang semuanya serba mungkin. Semuanya serba bisa, serba boleh dan sebagainya. Jadi saya kira memang ini adalah bagian dari bukan hanya pelurusan sejarah juga, tapi juga ternyata banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang terlalu dini.
yang menuduh Darul Islam ini sebagai akar dari terorisme. Ternyata bukan, mereka nggak pernah melakukan dan berkeinginan untuk melakukan terorisme, dan mereka tidak pernah. Banyak ilmuwan menuduh mereka itu kan terpengaruh oleh gerakan-gerakan Wahabi yang ada di Timur Tengah, oleh Said Qutb lah, oleh macam-macam apa namanya, Jamaluddin Al-Afghani dan sebagainya. Ternyata Kartosoewirjo itu nggak pernah membaca tulisan-tulisan Jamaluddin Al-Afghani. Jadi dia murni ideologi organik Islam di Indonesia. Jadi dia bukan ideologi transnasional yang dibawa dari Timur Tengah seperti Wahabi dan sebagainya. Tapi kemudian bergeser semangatnya itu setelah kemerdekaan. Ya, setelah kemerdekaan, setelah ditangkap dan dieksekusi Kartosoewirjo. Nah, pelanjutnya itu membuat KW-KW itu, komandemen wilayah yang kemudian ternyata mereka bersaing dengan kelompok-kelompok keagamaan yang lain. Kelompok Syiah lah datang, kelompok Arkom datang, kelompok Wahabi Takfiri, Wahabi Jihadi, kelompok macam-macam datang, Jamaah Tabligh datang, kemudian HTI datang mempengaruhi mereka. Syiah datang mengatakan bahwa DI nggak revolusioner, kami yang revolusioner katanya. Cuman Syiah yang revolusioner, kami Syiah sudah berhasil membuat revolusi di Iran. Tapi orang DI kemudian terpengaruh. Makanya DI ini adalah gerakan radikal yang tidak percaya diri dengan keislamannya yang organik tadi, yang asli Indonesia. Menurut Van Bruynesen sendiri menyatakan bahwa gerakan DI adalah gerakan asli Indonesia. Jadi dia bukan gerakan transnasional. Jadi nggak bisa dia dituduhkan kepada Wahabi yang selama ini terlibat dengan terorisme. Artinya sekarang perkembangan DI itu masih wajib untuk tetap diwaspadai pergerakan. Ya, wajib untuk diwaspadai, diikuti dan dipahami bagaimana cara berpikirnya. Jadi cultural construction dan textual construction yang dia bangun untuk memahami dan merespon politik Indonesia itu sangat menarik. Gitu. Jadi ada beberapa memang dari faksi-faksi yang dari DI itu yang kemudian terpengaruh dan tidak lagi percaya dengan pemikiran-pemikiran Kartosoewirjo, sehingga mereka lebih percaya kepada Syiah, kepada Wahabi Takfiri, kepada Wahabi Jihadi, sehingga banyak di antara mereka yang memisahkan diri dari DI dan mendirikan Jamaah Islamiyah, mendirikan Jamaah Ansarut Tauhid, mendirikan macam-macam lah organisasi-organisasi yang kemudian terlibat dalam terorisme. Kemudian ada juga faksi-faksi di mana masih mengklaim diri sebagai pelanjut NII, tapi mereka juga terpengaruh oleh Wahabi Takfiri juga, sehingga mereka terlibat dalam beberapa peristiwa bom buku. Kemudian bom buku itu kan menyasar komunitas Sutan Kayu, ya kan? Kemudian menyerang Ulil Absar Abdallah, kemudian menyerang ketua FKPPI itu, Pemuda Pancasila, Yapto Suryokusumo, kemudian menyerang Ahmad Dhani. Saya tanya kenapa menyerang Ahmad Dhani? Ahmad Dhani kan orang yang sangat kental keislamannya gitu. Ya, tapi dia keturunan Yahudi katanya. Jadi ini yang membuat gerakan-gerakan ini radikal, keras, tapi lucu. Jadi gerakan, ya gimana ya, membuat kekerasan itu membuat bom ya, kemudian mencoba dijinakkan dengan ditaruh air oleh Kapolsek di situ, kemudian meledak juga. Jadi saya kira ini memang sebuah gerakan yang perlu kita pahami, kita pelajari. Bagaimana, apakah ada perkembangan-perkembangan baru, terutama kelompok-kelompok yang karena DI ini tidak percaya diri, dia mudah sekali terpengaruh oleh ideologi-ideologi lain, ideologi dari luar maupun ideologi dari dalam. Nah, terpengaruh oleh Syiah, oleh Wahabi, bahkan oleh HTI, bahkan oleh gerakan Jamaah Tabligh, bahkan ada juga pengaruh dari aliran Isa Bugis. Nah, aliran Isa Bugis ini adalah aliran sinkretik.
yang berusaha menggabungkan agama yang merumuskan bahwa agama Islam itu adalah agama yang sama dengan agamanya Ibrahim, milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu melahirkan 3 agama. Yang pertama adalah agama Yahudi, yang kedua adalah agama Kristen, dan yang ketiga adalah agama Islam. Nah, yang ya dari generasi Nabi Ibrahim inilah lahir kemudian Nabi Musa yang dianggap membawa agama Yahudi. Kemudian juga lahir dari keturunan Nabi Ibrahim ini dari Yakub kalau nggak salah, itu lahir Nabi Isa. Kemudian dari garis ini juga lahir dari Ismail, itu lahir Nabi Muhammad. Jadi katanya ini semua agama sekarang ini harus disatukan kembali menurut aliran Isa Bugis itu. Jadi makanya ini yang sangat kental kemudian dipraktekkan oleh KW9 Abu Toto Al Zaitun itu. Jadi mereka mulai mengajarkan bahasa-bahasa Ibrani, bahasa Israel. Itu kemudian lagu-lagunya juga, itu salah satunya. Salah satu bentuk kelucuan itu ya. Itu salah satu bentuk kelucuan juga. Iya. Mereka nggak mampu mungkin membaca doa-doa yang panjang ya kan di samping tembok ratapan itu. Iya. Mereka akhirnya membaca sesuatu yang lebih menyenangkan, yang lebih gampang diingat, yaitu lagu-lagunya itu. Iya. Shalom Aleichem ya, Iya. gitu dan sebagainya lah. Nah, kalau bicara tadi tentang terorisme dan sebagainya itu kemudian kan terkait dengan Al Zaitun, sejarah pembentukannya gitu. Nah, bisa cerita Bang, sejarah terbentuknya Al Zaitun ini sebenarnya kaitannya dengan gerakan terorisme itu? Iya, bom buku itu sebenarnya terkait dengan bekas anggota KW9, si Pepi Fernando itu. Kemudian teman-temannya juga bekas dari KW9 itu. Nah, KW9 itu sendiri sebenarnya lahir tahun 1990. Jadi pada waktu itu ada Jalani yang merupakan salah satu menteri dari SM Kartosuwiryo itu ditangkap oleh Opsus tahun segitu ya, tahun-tahun 70-an, tahun berapa. Kemudian diajak oleh Opsus itu untuk membantu pemenangan Golkar, berhasil. Untuk membantu program BKKBN, KB, itu berhasil juga. Untuk membantu program-program pemerintah lah semuanya. Karena banyak yang berhasil dilakukan itu, banyak orang-orang DI itu kemudian dikasih konsesi Kombunte, konsesi SPBU dari Pertamina, konsesi untuk penjualan macam-macam lah, suku cadang, kemudian aspal, kemudian juga oli dan sebagainya. Jadi pada kaya-kaya lah semuanya. Nah, setelah mereka memiliki uang, mereka tetap mengumpulkan jamaah-jamaah mereka itu yang lama. Dan jamaah-jamaah itu pada awalnya itu adalah orang-orang yang menerapkan Islam seperti biasa. Sholat 5 waktu, ya kan, puasa, zakat, sesuai tuntunan lah ya. Ya, haji dan sebagainya sesuai dengan tuntunan biasa. Tapi pada tahun-tahun berapa ya? Tahun-tahun 78, 79 itu mulai masuk Ali Murtopo memperkenalkan ajaran Lemkari, Islam Jamaah. Dan kemudian memperkenalkan juga Isa Bugis, aliran Isa Bugis. Nah, aliran ini pernah dilarang oleh MUI, Majelis Ulama, yang waktu itu ketuanya Hamka, yang menyatakan bahwa aliran Isa Bugis adalah aliran yang sesat dan nggak boleh berkembang lagi di Indonesia. Karena dia menganggap bahwa komunisme itu bagian dari ajaran Islam. Kemudian Karl Marx itu adalah rasul Islam. Kemudian dia menggabungkan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Islam itu menjadi satu. Cara sembahyangnya juga aneh-aneh. Kemudian dia nggak menjalankan sembahyang 5 waktu itu karena belum saatnya, karena ini masih periode Mekah. Dia membagi periode-periode. Jadi masa-masa Sirah Nabawiyah itu masa
jahiliyah, masa nubuah, masa hijrah, masa Madinah, masa Hudaybiyah, masa Futuh Mekah dan masa Khalifah itu dibagi. Kalau sampai pada masa Madinah ini itu masih belum ada perintah sholat. Jadi belum sholat. Jadi kalau diulangi lagi sejarahnya di zaman sekarang, berarti sekarang ini baru ada negara Islam. Jadi belum ada Hudaybiyahnya, belum ada Futuh Mekah. Berarti dia bilang bahwa perintah sembahyang 5 waktu itu turun setelah Futuh Mekah. Nah, itu berarti kalau kalau kita mengulangi sejarah, karena kita mempraktikkan kembali ajaran-ajaran Nabi, berarti kita mempraktikkan kembali secara periodik juga. Jadi dianggap ini mengulangi perintah-perintah keagamaan yang mana yang wajib, yang mana yang belum wajib, gitu. Jadi sholat dianggap belum wajib, puasa belum wajib. Jadi mereka nggak puasa. Jadi sampai sekarang mereka nggak puasa. Sekarang dianggap udah di tahap apa? Udah di tahap Mekah. Belum di tahap Madinah. Nah, kalau sudah di tahap Madinah itu baru nanti semua rukun Islam itu semuanya menjadi wajib, gitu. Jadi yang sekarang menjadi wajib itu hanya syahadat. Kemudian sholat belum. Kemudian zakat sudah, tapi karena ini implikasinya kepada keuangan. Kemudian yang keempat puasa belum wajib, gitu. Nah, kemudian yang kelima baru haji. Haji juga belum wajib. Tapi kalau ada orang keinginan untuk berhaji gimana? Ya udah ke Indramayu aja, katanya. Ini kelompok-kelompok lucu nih sebenarnya. Jadi mereka kadang-kadang membuat nanti arena untuk sa'i itu, untuk menjalankan haji. Tawaf, sa'i itu dibuat di situ ya. Tawaf, sa'i dan sebagainya itu dibuat di situ ya. Nah, itu kan sebenarnya yang kelucuan-kelucuan itu kan sudah terdeteksi lama oleh pemerintah, khususnya MUI ya, tapi kan terkesan memang ini bukan terkesan, nyata kelihatan memang itu kok sebagai kayak itu powernya benar-benar kuat gitu. Itu ada kekuatan tertentu nggak di balik itu? Ada kekuatan intelijen. Karena dari semua KW yang ada itu, KW 1 sampai 6 itu masih asli NII-nya. Kemudian kalau KW 7, KW 8 itu setengah-setengah lah. Kemudian KW 9 ini sudah murni direbut habis dari Ada Jailani dan kemudian dari Abi Rais, ya kan? Kemudian direbut oleh Abu Toto yang nama ininya, kemudian nama populernya Panji Gumilang. Kalau nama aslinya itu Abdul Salam Rashidi. Kemudian dia mengubah namanya menjadi Panji Gumilang. Dengan alasan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki banyak nama. Ada namanya Muhammad, ada Taha, ada macam-macam katanya gitu. Jadi memiliki nama kedua itu adalah wajib katanya. Rupanya itu adalah cara untuk menghilangkan identitas. Jadi kalau misalnya Mas Eko masuk ke dalam KW 9, Mas Eko kemudian memberikan sedekah, zakat, infak, sedekah, tatawu, kemudian kirot atau obligasi, kemudian idihor dan sebagainya. Itu bukan atas nama asli Mas Eko. Tapi itu harus pakai nama palsu. Misalnya nama palsunya misalnya Idam. Ya, namanya Idam gitu. Nah, begitu memberikan itu memberikan sedekah kan ada tanda terimanya. Nah, tanda terimanya itu atas nama Idam itu dan tertulis dalam bahasa Arab. Nah, itu rupanya metode intelijen memang untuk mengelabui bahwa nanti kalau Mas Eko mau mengklaim lagi, mana ini tabungan saya, katanya ini tabungan idihor, mana kirot saya, katanya ini obligasi, bisa saya minta kapanpun. Nggak bisa lagi kita klaim. Karena nama Anda siapa? Eko. Ini namanya Idam di sini. Wah, nggak bisa. Jadi dari awal memang mereka sudah menghilangkan jejak-jejak itu. Jadi saya kira ini memang program intelijen yang sudah dimatangkan dalam bentuk program defeksi namanya.
Kalau Apa dalam itu? antropologi kita sebut program defeksi. Program defeksi itu ilustrasi gampangnya seperti ini, Mas Eko. Jadi misalnya di Aceh itu ada GAM kan, yang ingin memerdekakan Aceh. GAM ini kemudian merekrut orang banyak, kemudian menarik dana yang banyak dari orang-orang yang menjadi anggota. Nah, kemudian ini kan berkembang terus dan duitnya banyak. Mereka membeli senjata, mereka membeli peralatan macam-macam. Nah, kemudian bagaimana caranya intelijen melawan ini? Caranya adalah yang paling mudah adalah membuat organisasi serupa tapi palsu. Nah, itulah yang disebut dengan defeksi. Dengan cara mengambil orang yang sudah pernah, misalnya sudah pernah digam, dan kemudian dia memiliki kenalan jaringan yang luas, dan dia bisa mengklaim bahwa dia adalah pewaris ataupun orang yang paling berhak untuk memimpin organisasi itu. Dibuatlah gam palsu. Nah, gam palsu ini juga programnya juga menarik orang, merekrut orang, kemudian mengumpulkan uang, tapi uang yang dikumpulkan itu pada akhirnya itu tidak untuk membeli senjata, tapi kalau yang ini malah untuk dibagi-bagikan dengan jenderal yang membuat gam palsu ini. Nah, gam yang asli ini malah kalau yang berkembang dia itu ditangkap orangnya yang asli, ditangkap kalau ada yang ketahuan. Ditangkap, dibawa ke pengadilan ataupun ditembak atau apa begitu. Tapi kalau yang palsu ini nggak ditangkap-tangkap, bahkan kalau ada yang tertangkap misalnya kan ditangkap oleh polisi, misalnya salah tangkap gitu, polisinya misalnya nggak tahu yang mana yang palsu yang mana yang asli, ditangkap dulu lah. Karena semua KW ya. Semua KW. Nah, kemudian ternyata ini yang palsu, dilepaskan lagi gitu. Nah, kemudian yang penting dia memberikan dana terus-menerus, dan dana yang terkutip itu, terkumpulkan itu tidak untuk misalnya kalau IGAM yang asli kan itu larinya ke Swedia, ke Hasantiro, ke ini, ke itu, untuk membeli senjata, untuk macam-macam lah operasional mereka. Kalau yang ini enggak, ini larinya ke jenderal-jenderal yang melindungi itu. Nah, karena misalnya satu dan lain hal, ternyata enak mengumpulkan uang dari sini. Ya kan? Dari GAM yang palsu ini misalnya. Akhirnya dibiarkan terus-menerus. Tapi sayangnya di Aceh itu GAM yang asli membuat perjanjian damai kan dengan pemerintah, sehingga yang GAM palsu ini kan jadi hilang, nggak bisa lagi beroperasi. Nah, kalau yang di DI ini, di KW 9 ini, mereka kan belum pernah ada perjanjian. Jadi yang ini tetap berjalan terus, dan ini menghasilkan duit yang banyak terus, dan ini duitnya 10%-nya lari ke Al Zaitun. Al Zaitun itu hanya sebuah outlet saja. Jadi outlet saja. Ada program sapi, peternakan sapi, ada penanaman padi, ada sekolah PAUD, sekolah SD, SMP, SMA, sampai madrasah dan sebagainya, itu ada selain Al Zaitun. Nah, Al Zaitun itu sengaja dibuat sebagai Umul Qura, sebagai ibu kotanya lah. Yang diklaim nanti kalau sudah futuh nanti ibu kotanya dipindah dari Jakarta ke Indramayu, ke Harugalis itu. Berarti ini ada dua misi dong ya, intelijen tadi untuk kepentingan memecah tadi itu ya, gerakan yang di istilahnya tadi deviasi tadi. Defeksi. Nah, juga untuk memperkaya orang di belakangnya dong ya. Tujuan utamanya malah jadinya dan mereka merekrut orang yang banyak, dan kemudian menghisap mereka, memiskinkan mereka secara brutal, secara sangat progresif. Kalau di yang asli itu mungkin orang hanya memberikan infak, sedekah, zakatnya itu kan sedikit. Paling sebulan itu mereka hanya mengeluarkan 200.000, 300.000. Nih, kalau ini seharinya bisa sampai 500.000, sebulannya itu bisa sampai 3 juta, 5 juta gitu dan sebagainya. Itu dibebankan kepada anggota yang sudah direkrut itu. Tujuannya menurut intelijen itu adalah bahwa
ini orang-orang yang masih percaya dengan ideologi khilafah, ideologi negara Islam, ingin mendirikan negara Islam, ingin mendirikan syariat Islam, ini harus dibuat jera, harus dibuat kapok. Dengan cara apa? Dimiskinkan, dihisap, disedot semua harta kekayaannya, disuruh jual semua perhiasan istrinya, rumahnya disuruh jual, kemudian tokonya disuruh jual, dihisap terus-menerus, dan tiap hari didatangin terus-menerus, dan dibawa ayat-ayat Al-Quran terus-menerus yang nggak bisa dibantah. Itu alasan kepada negara disebutkan itu? Iya, alasan intelijen kepada negara untuk melindungi negara ini dari rongrongan NII yang ingin mendirikan negara Islam, dan untuk melindungi Pancasila, ideologi Pancasila dari orang-orang yang berpikiran ingin mendirikan NII dan khilafah. Iya. Nah, kenapa negara itu tidak tahu dari dulu, Bang? Itu gerakan yang ternyata itu udah nggak benar gitu. Sebenarnya negara sudah tahu, sudah tahu, karena negara yang membuat dari masa Ali Murtopo, kemudian juga Beni Murdani dan sebagainya sampai sekarang ya. Tapi ada yang menikmati gitu ya. Dan banyak yang menikmati, tapi karena saking mereka menikmati uangnya, mereka nggak tahu bagaimana Panji Gumilang ini mengelola KW9 ini. Tadinya itu hanya Banten, Jakarta Raya, dengan Jawa Barat. Tapi kemudian sekarang ini berdua berkembang ke seluruh Indonesia KW9. Tadinya kan hanya KW9 berarti hanya wilayah Jawa Barat, Jabodetabek saja. Ini malah sekarang ini sudah didukung karena menghasilkan banyak uang. Kalau diperluas ke seluruh Indonesia kan lebih banyak lagi uangnya yang bisa ditarik. Akhirnya diizinkan untuk berkembang ke seluruh Indonesia. Namanya bukan lagi KW9 tapi sudah menjadi NII saja. Karena sudah berkembang sampai seluruh Indonesia. Tadinya dari KW9 aja. Jadi sekarang ini sudah merupakan NII. Jadi semacam shadow state. Kalau di sini ada 38 provinsi, di sini juga ada 38 provinsi. Ya kan? 38 gubernur. Di sini ada 500 kabupaten, di sini ada 500 kabupaten. Di sini ada berapa ini negara dalam negara. Nah, negara dalam negara. Sebenarnya bukan negara dalam negara, tapi shadow state, negara bayangan. Negara bayangan. Kalau di sini Republik Indonesia hanya mampu menarik pajak dari orang per tahun itu paling banyak itu 5 juta atau 3 juta. Kalau di sini orang bisa menarik atas nama infak, sedekah, zakat, tatawu, idihor maupun kirot, itu jumlahnya itu per orang itu bisa ditarik sampai per tahunnya itu sampai 30-60 juta. Itu termasuk santri-santrinya itu yang menjadi... Santri enggak sebenarnya. Santri itu kan hanya outlet saja. Mereka membuat sebuah pesantren. Nah, dari pesantren itu mereka kemudian memberitahukan kepada jamaah bahwa kalau mau menyekolahkan anaknya dari PAUD sampai perguruan tinggi boleh di sini. Bagi orang-orang NII awalnya itu dikasih gratis, tapi kemudian disuruh bayar dengan seekor sapi Al-Baqarah katanya. Ya, pokoknya semua kebijakannya itu ada penjelasan ayatnya lah, dikaitkan dengan ayat. Dan orang yang melaksanakan ayat itu kan merasa sangat yakin, ini Al-Quran gitu. Ini waduh. Berarti itu kan dari banget. orang tua direkrut sebagai menjadi warganya. Kemudian si anak itu disarankan untuk di pesantren itu. Tapi kemudian juga si anak itu ditanamkan itu orang tuanya juga itu sebagai orang ini ya yang Abang cerita jamaahnya. Kalau dipegang bajunya pun itu haram menurut Oh, kalau yang orang tuanya NII sama itu nggak akan dianggap haram. Tapi kalau yang siswa biasa, yang murni siswa, yang orang melihat begitu mewahnya pesantren itu, naruh anaknya ke situ, padahal dia bukan warga NII. Nah, begitu anaknya disekolahkan di situ, pulang-pulang udah tahu-tahu mengkafirkan dia karena dia bukan anggota NII. Gitu. Berarti kalau orang bilang tarik
santrinya dari sana supaya itu kemudian dengan sendirinya ditutup. Padahal sebenarnya yang terjadi ya santrinya juga itu sebenarnya anak-anak warganya mereka ya. Iya, ada warga juga yang hanya sebagian kecil lah yang Dari luar murni, yang dari luar orang murni. Yang dari luar murni. Dan begitu sampai disekolahkan di situ kan mereka diberi pengajaran-pengajaran yang umum. Tapi kalau anaknya DI, anaknya NII KW 9 itu diberikan pengajaran-pengajaran yang terpisah. Jadi ada 2 kurikulum dia. Ada 2 kurikulum. Yang ini kurikulum yang Isa Bugis. Kemudian yang satu lagi kurikulum biasa. Tapi kadang-kadang gurunya itu mengajarkan juga ajaran-ajaran takfiri Isa Bugis itu ke murid biasa. Makanya begitu dia pulang ke rumah, orang kafir, orang tua kafir. Berarti itu program kaderisasi juga ya? Program kaderisasi juga. Orang tua meninggal nanti mereka masih bisa jadi warga, jadi sumber pendapatan nanti. Nah, begitu terus berputar. Ya, itu terus berputar. Dan waktu saya masuk dari tahun 1991 sampai tahun 1996 saya keluar. Jadi dari tahun awal itu saya sudah menjadi mudabir awal Musa tingkat kelurahan, kemudian jadi mudabir Ibrahim tingkat kecamatan, kemudian menjadi anggota dari Soleh tingkat kabupaten, kemudian menjadi anggota Nuh tingkat provinsi. Terakhir di posisi apa dulu? Ya, gubernur. Gubernur ya? Gubernur. Sebutannya gubernur juga itu? Sebutannya gubernur. Gubernur untuk di Aceh? Gubernur untuk di wilayah Jabodetabek. Jabodetabek. Tangerang, Bekasi, Jakarta Raya, Jakarta Timur, paling banyak jemaah kita. Dan sehari-hari kita kalau datang itu pasti semuanya pasti ada infak ya. Nggak peduli pokoknya misalnya kita, dan kebanyakan itu kan mahasiswa kita disuruh menipu orang tua, disuruh ambil uang kuliah. Kalau udah 2 ini sudah habis, kemudian disuruh minjam ke temannya. Kalau dia udah banyak minjam nggak dikembalikan, kan sudah rusak hubungannya, disuruh mencuri ke siapapun yang ada di mana gitu, ke temannya, ke mana gitu dan sebagainya disuruh. Terus yang terakhir, kalau udah nggak bisa ini apa-apa lagi, udah rusak semua hubungannya, nggak ada orang yang percaya lagi, kemudian orang tuanya juga nggak percaya lagi pada dia kemudian disuruh melacurkan diri kalau yang perempuan, suruh mencari uang seperti itu. Atas nama agama itu ya? Atas nama agama. Nah, ketika sudah turun perintah untuk boleh melacurkan diri, kemudian itu kan mereka nanti akan mengalami proses hukum juga. Tapi kalau mereka misalnya berzina, kemudian mereka jauka, kemudian ditahkim di proses pengadilan di dalam NII KW 9 itu. Nah, kemudian mereka nanti dijatuhi hukuman. Tapi karena negara ini belum merdeka, belum berkuasa, jadi belum bisa diterapkan hukum rajam. Sehingga yang bisa diterapkan adalah hukum denda. Jadi dia harus membayar denda juga gitu. Jadi sudah melakukan prostitusi, dapat uang dari prostitusi itu dikasih 50% untuk NII. Nah, 50%-nya itu diambil lagi dari tahkim itu. Jadi dia cuma dapat 1/4. Gitu. Kira-kira berapa setahun Bang itu pendapatan mereka dari kumpulan? Setelah dari tahun 91 Abu Totok mengambil alih KW 9 itu, jumlah jamaahnya ada 2 juta. Mereka pada waktu itu bisa mengumpulkan dana per bulannya 4 miliar. Tapi setelah dengan kebijakan baru, mas'ul-mas'ulnya, pejabat-pejabatnya itu tidak dibolehkan lagi merokok, tidak dibolehkan lagi ini, kemudian malah disarankan untuk melacur bagi yang perempuan, mahasiswa ya. Kemudian disuruh mencuri dan sebagainya itu perolehan per harinya untuk satu tingkat kabupaten itu kita bisa mendapatkan per
per hari itu 1,8 miliar. Per hari ya? Per hari. Kalau di tingkat desanya itu 800 ribuan lah kita harus kumpulkan. Harus ada dana 800. Dan karena saya dari UI pada waktu itu, kita merekrut banyak mahasiswa-mahasiswa, banyak guru-guru juga dari Tangerang, dari Bekasi. Kita paling berprestasi lah. Kalau targetnya disuruh kumpulkan per desa itu, per kelurahan itu 800 ribu, kita biasanya bisa mengumpulkan itu sampai 1.200.000. Ya. Tapi karena jajaran lainnya itu hanya mengumpulkan per desanya itu hanya 800 ribu, saya juga bertahan pada 800 ribu. Selebihnya saya simpan lah kan. Jadi di situ tercipta satu mekanisme korupsi lah, kecil-kecilan. Nah, ini kan terakhir ini kabar kita dengar ya, sampai hari ini Panji Gumilang kan sedang diperiksa nih di Bareskrim. Kita lihat nanti perkembangannya. Tapi yang saya dengar ini akan bagian akhir cerita dari Al Zaitun ini yang kita dengar. Panji Gumilang diperiksa, ditahan, ditangkap, diadili gitu. Kemudian Al Zaitun ditutup gitu. Dan ini bagian dari upaya menghapus jejak ke belakang para mereka yang telah menikmati dana, para jenderal yang menikmati dana tadi gitu. Ini semua mau ditutup. Kabarnya begitu. Ini benar nggak kira-kira, Bang? Ya, ada kemungkinan seperti itu ya. Kita juga nggak tahu ya. Dari dulu kita sudah memprotes ya. Ketika itu masih Orde Baru, tahun 96 kita keluar karena pada waktu itu sudah ada kebijakan baru untuk membolehkan umat ya, jamaah itu untuk melacurkan diri dan untuk memperoleh uang dan mencuri boleh. Itu alasan utama waktu itu keluar? Ya, alasan utama untuk keluar. Alasan lainnya sebenarnya karena ada perintah baru juga, dilarang merokok. Waduh, nggak tahan saya. Bagi saya merokok itu kan sunnah. Iya, sunnah itu maksudnya susah nahan. Iya. Jadi akhirnya ya keluarlah kita kan. Terus Al Zaitun ini memang kemungkinan Panji Gumilang ini memang sudah kelewatan ya. Karena dia orangnya sudah menganut ideologi yang sangat utopis. Dia yakin sekali dengan ajaran Isa Bugisnya itu. Saat dia yakin, dia sudah merekrut banyak ketua-ketua partai politik ya. Nggak perlu saya sebutkan namanya. Untuk apa itu, Bang? Rekrut untuk apa? Merekrut untuk menjadi jamaahnya. Karena apa? Orang-orang partai politik ini kan beragama Islam, tapi nggak mau sholat. Tapi kan kalau masuk ke dalam Isa Bugis ini kan senang dia, karena masih periode Mekah. Dan itu nanti jadi alat dia untuk masuk ke pemerintahan, kebijakan, Bang? Iya, dan dia akan menjadi, kalau presiden saja bisa menjadi petugas partai, nah ketua partai itu bisa menjadi petugasnya Al Zaitun gitu lah. Banyak Bang. Orang-orang penting di Indonesia yang sudah banyak. Bahkan dulu orang-orang KPK ya, orang-orang siapa itu pernah ikut juga itu, Ghafatar lah, Qiyadah Al-Islamiyah itu nama-nama lain dari KW9 itu. Jadi ya banyak lah, kalau ditelusuri juga ada jejak-jejak digitalnya di situ, siapa-siapa orang-orang KPK ya, pimpinan komisaris KPK yang sudah masuk ke situ, kemudian kepala-kepala BUMN, kemudian menteri-menteri banyak yang datang ke sana memberikan ini. Partai-partai politik juga datang ke sana memberikan sumbangan, meminta suara. Karena mereka kan memiliki jamaah pada waktu kami tinggalkan itu ada kurang lebih 14 juta orang. Nah, partai saja banyak partai gurem ya yang jangankan pemilihnya sampai 14 juta, untuk anggotanya pun nggak ada yang mereka bisa kumpulkan sampai 14 juta kan. Makanya mereka kan simpel saja datang ke pesantren ini minta berapa banyak ininya. Makanya kan kemudian di pesantren itu kan ada TPS khusus kan. Tidak hanya di pesantren itu, tapi juga di beberapa tempat yang lain, di teritorial yang lain dari KW9 itu juga ada TPS khusus untuk memenangkan partai-partai tertentu yang sudah minta
yang sudah membayar. Jadi dia bisa mendapatkan dana dari umat, bisa mendapatkan dana dari partai politik juga. Itu KPU bisa sampai membuat khusus itu apa Bang? Pengaruh dari siapa tuh? Dari mereka atau Dari intelijen mungkin ya. Intelijen kan bisa berkuasa sekali kan, bisa sangat digdaya. Nggak ada dari beberapa sidang kasus terorisme saja, beberapa tersangka terorisme yang disebut yang diadili di pengadilan, kemudian menyebutkan beberapa nama, dari mana dia mendapatkan bom, dari mana dia mendapatkan pistol, dari mana mendapatkan senjata. Ketika disebut, orangnya itu nggak bisa dipanggil. Nah, itu artinya adalah orang-orang intelijen. namanya juga palsu itu kali ya? Namanya juga palsu, kita nggak tahu juga nama aslinya siapa. Jadi, nah itulah yang menunjukkan bahwa intelijen ini sudah berurat berakar di negeri ini, dan susah sekali kalau mau ditutup pesantren itu. Jalan yang paling terbaik adalah mencokok Panji Gumilang, dibawa ke pengadilan, diadili untuk pelanggaran-pelanggaran melawan hukum, seperti misalnya money laundering, kasus money laundering dari dana umat itu, kemudian kasus penyerobotan tanah yang seharusnya dia membeli tanah untuk itu, untuk pertanian, untuk peternakan sapi, dan juga untuk pesantren, tidak hanya di Indramayu karena sudah seluruh Indonesia kan. Kemudian kasus yang ketiga pelecehan seksual yang dilakukan terhadap Kartini ataupun Aziza, ya. Itu jamaah kita sebenarnya, jamaah kita yang sangat kita andalkan karena dia orangnya cerdas, cantik, dan agak sedikit genit memang. Itu pelecehan atau suka sama suka sebenarnya hubungannya itu? Agak melenceng dikit nih kita anunya. Iya, katanya sih pelecehan begitu, menurut pengakuannya dia kan. Jadi saya kira memang hal-hal seperti itu, apalagi beredar rekaman suara ya, yang menunjukkan bahwa terjadinya pelecehan itu. Jadi saya kira itu pelecehan seksual yang sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat. Tapi nggak berani diproses. Karena apa? Karena tahu bahwa di belakangnya Panji Gumilang ini adalah satu kekuatan yang sangat digdaya, yang sangat kuat, yaitu intelijen, yang nggak sanggup seorang pun untuk melawannya gitu. Dan itu sudah dilaporkan dari dulu, nggak ada satu kasus pun yang ini bisa disentuh gitu. Masa negara nggak bisa Pak, Bang, kira-kira? Ya karena yang membuatnya negara, gitu. Karena ya oknum-oknum yang merasa memiliki negara lah. Nah, yang paling merasa memiliki negara itu kan intelijen. Dan intelijen itu dengan sangat ini, kalau kita ini yang sipil ini kan equality before the law kan. Jadi kita ini keadilan di hadapan hukum. Kita berada di hadapan hukum. Kita nggak bisa membelakangi hukum. Kalau dia itu jangankan membelakangi, jangankan memantati hukum, dia berada di atas hukum, menginjak-injak hukum bahkan. Dan dia nggak pernah bisa disidik, nggak pernah bisa diproses hukum. Disebutkan saja nama dia itu nggak pernah bisa dipanggil ke pengadilan. Atas nama kepentingan negara itu? Atas nama kepentingan negara, menyelamatkan ideologi, menyelamatkan padahal itu oknum. Macam-macam. Dan itu oknum. Dan oknumnya walaupun sudah pensiun, sebenarnya intelijen itu kan nggak pernah ada istilah pensiun ya. Tapi karena memang dananya cukup banyak, dan yang sebenarnya namanya oknum itu bukan 1-2 orang. Yang kita tahu itu hanyalah ibaratnya itu gunung es ya, yang terkenal namanya hanya beberapa orang saja gitu. Tapi sebenarnya itu jajarannya cukup banyak. Dan jenderal-jenderal yang menikmati itu cukup banyak. Makanya Panji Gumilang hanya menyisihkan 90% dari dana umat yang diperoleh itu untuk intelijen, dan itu disampaikannya kepada kita semua. Berarti gerakan ini hanya 10% dapat. Kalau 90% itu diberikan kepada para penikmat. Ya. Pesantren Al Zaitun itu dibangun begitu megahnya itu dari hanya 10% dari dana yang terkumpul ini. 90%-nya dinikmati. 90%-nya adalah dana untuk tutup mulut istilahnya. Dana kenikmatan itu lah. Dana untuk dinikmati oleh jenderal-jenderal intelijen itu.
Ini pola-pola begini nih selain ALJ itu ada nggak Bang? Di tempat-tempat lain mereka bikin? Ada di ajaran-ajaran lain, di aliran-aliran lain ada. Selain yang berbau agama? Iya seperti ideologi GAM itu ada. Tapi kalau entah kenapa kok nggak dibentuk program defeksi yang sama di Papua. Saya nggak tahu ya. Ini masalah kecerdasan kan sebenarnya. Mungkin intelijennya kurang cerdas. Nggak sanggup dia menguasai wilayah dan budaya Papua. Kalau GAM dia bisa buat organisasi GAM yang palsu. Kalau NII dia bisa buat organisasi NII yang palsu, ya kan? Kemudian Islam Jamaah dia bisa membuat lemkari yang palsu. Kemudian ya banyaklah yang palsu-palsu lainnya. Jadi menurut Bang Haidar ini untuk Panji Gumilang ini tidak mungkin itu akan ditutup ya, tetap akan berjalan. Panji Gumilangnya saja yang akan diciduk. Ya, lebih baik lebih mudah menciduk Panji Gumilang karena Panji Gumilang itu sendiri setahu saya bukan intelijen, dia adalah alat dari intelijen alias partner intelijen. Makanya kami ketika mengungkit masalah ini sejak tahun 2000 kami menyerang objek atau subjek yang lemah, yaitu Panji Gumilangnya kami serang. Jadi kami tidak menyerang objek yang sangat kuat atau subjek yang sangat kuat, yaitu intelijen itu. Artinya ini negara tidak menghentikan praktik-praktik kotor ini bukan karena diketahui ini ada praktik kotor, tapi mungkin bisa jadi karena Panji Gumilang ini agak bocor beberapa waktu belakangan ini ya. Bikin sholat di foto, kemudian bikin heboh ya. Pernyataan-pernyataan yang membuat orang marah, memancing gitu. Jadi mungkin hanya menyelesaikan Panji Gumilangnya ya, tapi kekotoran-kekotoran itu yang sudah di luar dari rencana awal pembentukan Al-Zaitun itu justru itu akan tetap berjalan karena banyak penikmatnya gitu ya. Banyak penikmat. Jadi Bang Haidar sendiri nggak yakin kalau ini bakal berakhir ini? Nggak begitu yakin. Jadi rezim di Indonesia ini bisa berganti-ganti, bisa rezim Soeharto bisa jatuh, tapi intelijennya nggak jatuh-jatuh. Kemudian berganti dengan Habibie. Bahkan Habibie pun tertipu oleh Panji Gumilang ini. Dia datang ke sana. Menteri-menteri juga banyak yang datang itu. Karena saking culun ya, apalagi menteri-menteri dari partai politik kan. Kemudian ganti dengan Gus Dur. Gus Dur tahu ini, makanya Gus Dur nggak pernah datang. Kemudian Megawati ke sana. Kemudian SBY bahkan Partai Demokratnya datang ke sana untuk memberikan ini sumbangan. Jadi saya kira ya termasuk rezim Jokowi sekarang ya memiliki banyak kepentingan lah, karena kepentingannya selain suara, karena jumlah jamaahnya yang cukup besar, selain suara mereka juga punya kepentingan untuk keuangannya itu. Nah ini keuangannya itu hampir-hampir tak terbatas, cukup banyak, dahsyat sekali. Bahkan saya pernah berpikiran pada waktu itu sebaiknya jangan keluar dulu tahun 96, sebaiknya jamaah saya, jajaran saya ke bawah itu saya kumpulin, saya bina sendiri, saya ambil sendiri duitnya. Kita bangun kerajaan bisnis sendiri itu banyak sekali duitnya. Tapi karena nggak ada yang backup, nggak ada intelijen yang kita kenal pada waktu itu, ya akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi kalau ada yang mampu melindungi, membackup, bikin kontrak, bisa kita buat kontrak. Ya udah 90% itu Anda, 10% kami gitu. Ya sudah cukup. Gitu. Artinya ini nanti kekotoran ini akan terus terjadi akan terus terjadi, ya kan. Jadi saya kira kebinalan dari Panji Gumilang ini sebenarnya ini terjadi karena memang mungkin intelijen ini hanya menikmati uangnya saja, kemudian tidak lagi mengontrol bagaimana pola tingkah dan perilaku dia, sehingga Panji Gumilang ini kemudian karena menjadi orang yang sangat utopis dengan aliran kisah Bugisnya itu,
dia langsung mengembangkan aliran itu gitu dan merekrut banyak orang dan sebagainya. Tadinya kelihatannya intelijen itu tidak begitu peduli dengan itu, yang penting setorannya ada. Nah, saya kira ini yang tidak akan sanggup diberantas oleh rejim manapun. Presiden bisa berganti, tapi Al Zaitun tetap dipimpin oleh Panji Gumilang. Kalau ini berhasil dilakukan, ditarik ke pengadilan, ini adalah sebuah keberhasilan politik kelompok kanan yang sangat luar biasa. Tapi saya nggak begitu yakin. Tapi kalau ini kemudian mampu dilakukan oleh Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, ini satu revolusi saya kira, satu perubahan yang sangat luar biasa, yang sangat mendalam. Dan rakyat Indonesia pasti menunggu adanya perubahan itu, adanya keberanian untuk membuat perubahan itu. Tapi kembali saya masih yakin bahwa kedikdayaan intelijen itu sangat luar biasa. Tapi memang kedikdayaan sehebat apapun itu, mereka itu kan sebenarnya nggak peduli. Soeharto jatuh-jatuhlah. Yang penting bisnis dia nggak terganggu dengan KW 9 kan? Kan gitu. Gus Dur jatuh-jatuhlah, nggak peduli dia. Yang penting bisnis dia dengan Abu Toto, dengan Panji Gumilang tetap berjalan lancar, ya kan? Dan rejim melihat ini perlu BLBI bisa jadi kasus, ya kan? EKTP kasus dan sebagainya. Mereka nggak mau terlibat di dalam peristiwa-peristiwa itu, korupsi-korupsi itu, karena mereka punya uang sendiri, sumber dana sendiri, non budgeter lagi. Nggak perlu ada buat pertanggungjawaban, nggak perlu ada kwitansi kan? Kalau dari jamaah-jamaah KW 9 ini. Nah, dari sinilah saya kira memang karena kepentingan keuangan itu di atas segalanya, saya kira memang sulit sekali untuk ditutup ini. Nah, makanya saya sarankan itu Mas Eko, sebaiknya Panji Gumilang yang diproses hukum karena dia sudah melakukan banyak tindakan melawan hukum. Kemudian taruh Ustadz Hadi Hidayat untuk memimpin pesantren ini. Karena Ustadz Hadi Hidayat ini kan belum pernah punya pesantren ya. Kan kasihan juga. Saya kasihannya begitu aja sih. Kalau Ustadz Agim kan ada pesantren dia. Ustadz Gus Baha tadinya saya pikir ya Gus Baha juga bagus juga untuk memimpin Al Zaitun, tapi saya pikir dia sudah punya pesantren. Kalau dipimpin sama Ustadz Hadi Hidayat kemudian nanti berubah dong itu. Akan berubah, orang akan para penikmat nanti jadi nggak menikmati lagi dong. Iya, penikmat nggak apa-apa menikmati terus dan sebagainya. Yang penting jangan menistakan agama, jangan membuat kegiatan-kegiatan pencabulan, kegiatan-kegiatan kalau misalnya money laundering ataupun pengumpulan dana dari umat Islam itu sangat kaya sebenarnya, walaupun miskin ya sebenarnya. Tapi sebenarnya dia orangnya ikhlas-ikhlas saja, orang umat Islam ini direkrut menjadi KW 9, ditipu lah, disuruh nggak sholat lah 5 waktu, ditarik uangnya lah dan sebagainya, itu nggak apa-apa bagi umat Islam. Tapi jangan sampai melacur tadi itu. Jangan sampai menyebarkan ajaran-ajaran yang nggak benar. Nah, kalau itu dipimpin nanti oleh Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Hadi Hidayat kan nggak berurusan lagi dengan KW 9. KW 9 tetap dikembangkan terus. Jadi lembaga yang sudah dipimpin ini diputus saja dengan KW 9. KW 9 membuat organisasi baru ataupun outlet baru lah. Istilah kita outlet baru. Jadi outlet baru itu bisa macam-macam, nanti membuat, kalau KW 9 mau buat diskotik sendiri nggak apa-apa lah, kan? Atau hotel atau apa. Kalau membuat pesantren janganlah ya, karena itu akan menipu umat, apalagi menerapkan ajaran-ajaran Isa Bugis itu. Nah, itu yang kita tidak harapkan gitu. Karena yang kita sangat benci dari NII KW 9 ini adalah dia telah menipu banyak umat. Umat boleh tidak berpuasa, boleh tidak sholat, kemudian boleh melacurkan diri. Kemudian kalau melacur harus melapor juga, karena untuk
penghapusan dosa. Untuk menghapuskan dosa kan harus tahkim. Untuk tahkim kan harus melapor. Untuk melapor itu kadang-kadang saya itu tahun-tahun 96 itu sampai agak-agak hampir muntah itu mendengar banyak sekali umat yang melaporkan kegiatan pelacuran tadi. Karena mereka itu kan anak-anak muda yang seksuali aktif. Jadi mereka itu melakukan itu memang untuk mencari uang untuk KW9. Tapi di samping itu kan mereka juga karena seksuali aktif, mereka sangat menikmati juga. Itu mereka ceritakan itu di pengadilan. Mereka menceritakan di depan kita karena sebagai pimpinan, kita sebagai tahkim, hakimnya. Kemudian kita menerapkan misalnya hukumannya berapa, 50.000 sekali pelanggaran. Hukuman atas pelacuran. Atas pelacuran. Padahal pelacuran itu disuruh disuruh untuk mencari uang, tapi itu kan melanggar hukum gitu, melanggar hukum. Ya jadi ini hal-hal yang lucu juga, hal-hal yang paradoks, yang kontradiktif. Tapi banyak yang percaya. Makanya kalau umat Islam ini banyak mengikuti aliran-aliran aneh-aneh itu. Kita buat aliran aneh-aneh apa aja yang kalau Mas Eko mau punya pemikiran aliran-aliran apa gitu, Mas Eko sampaikan aja, itu banyak pengikutnya nanti. Saya yakin itu. Jadi ya begitulah umat Islam di Indonesia. Jadi saya kira memang mereka nanti tahkim menyampaikan ininya, kemudian sampai ada yang laki-lakinya juga yang melacur kepelacuran dia kan. Kemudian dia berapa menyewa itunya kan, membayarnya berapa. Kalau dia membayar ininya 100.000, ya berarti dia membayar untuk penghapusan dosanya 20.000 gitu. 1/5 lah. Terhapus sudah dosa. Sudah terhapus itu. Langsung mereka merasa sangat tentram hatinya gitu. Walaupun kemudian kena penyakit AIDS ya, itu urusan lain lah. Tapi kemudian bagi kita pada waktu itu, kita sangat sedih juga kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Jadi, tapi itulah karena kita heran juga ya, kenapa banyak orang mengikuti aliran-aliran sesat seperti itu. Dan saya kira ini memang harus dihentikan. Dan cara salah satunya adalah memanggil Panji Gumilang, kemudian dihadapkan ke pengadilan, kemudian dihukum atas semua kegiatan melawan hukumnya itu, pelanggaran pidana. Oke, baik Bang, banyak cerita menarik ya. Banyak sekali. Sebenarnya kalau kita mau ungkapkan lagi, belum lagi banyak orang-orang yang direkrut itu mahasiswa itu kemudian kemudian menjadi gila, menjadi bentrok sama orang tuanya datang melapor kepada kita, kemudian datang melapor kepada Ustadz Atian Ali, datang melapor ke mana-mana gitu kan, ke MUI, tapi MUI kayaknya nggak diproses tuh, kasihan mereka. Hanya ulama-ulama pinggiran ya seperti Ustadz Atian Ali yang mau menolong mereka. Mungkin juga MUI ini ya, nggak tahu juga ya. Oke, baik pemirsa satuindonesia.co.tv, tadi banyak perbincangan yang menarik dan kita mendengarkan informasi yang kegilaan negeri ini ya. Betapa gilanya ini yang sulit untuk dihentikan. Siapapun rejimnya itu akan terus ya. Kalaupun akhirnya hari ini atau besok Panji Gumilang ditangkap, itu sebenarnya hanya karena dia kepleset gitu. Ya, dia bikin heboh, bukan karena persoalan-persoalan di belakang yang memang menjadi persoalan bangsa ini yang memang harus diselesaikan gitu. Ya. Terima kasih Bang Haidar ngobrolnya hari ini. Semoga selalu sehat, sukses, sampai ketemu lagi, nggak bosan-bosannya nanti kita hubungin terus sebagai narasumber yang banyak tahu tentang gerakan terorisme di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.